Kiai Haji Abdul Hamid atau Mbah Hamid juga kondang dipanggil Kiai Haji Hamid Pasuruan, lahir di Lasem, tanggal 22 November tahun 1914 Masehi, 4 Muharram 1333 Hijriah, merupakan seorang ulama, pendakwah, dan pengasuh pondok pesantren yang banyak mengabdikan diri dalam pengembangan agama Islam di kota Pasuruan, Jawa Timur. Meski Pasuruan dinisbatkan dalam namanya, Kiai Haji Abdul Hamid sebenarnya dilahirkan di Dukuh Sumur Kepel, Desa Sumbergerang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 22 November tahun 1914 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1333 Hijriah dengan nama lahir Abdul Mukti. Kedua orang tuanya juga merupakan keluarga ulama, pendakwah yang disegani masyarakat. Ayahnya adalah Kiai Haji Abdullah bin Kiai Haji Umar, sedangkan ibunya adalah Nyai Raihanah binti Kiai Haji Sidik. Semasa kecil ia dikenal sebagai anak nakal yang seringkali membuat jengkel orang-orang Tionghoa di lingkungannya. Kala itu hubungan masyarakat Tionghoa dengan pribumi memang seringkali tak akur, terlebih waktu itu orang Tionghoa sering mendapat perlakuan khusus dan pembelaan dari pemerintah Hindia Belanda. Akibat kenakalannya, ia seringkali dicari oleh aparat Hindia Belanda. Rumah Kasdan, seorang sopir yang tinggal di daerah Kauman, sering menjadi tempat sembunyinya. Abdul Mukti muda juga sering menyamar menjadi perempuan untuk mengelabui aparat yang mencarinya. Semasa kecil ia juga sangat jarang berdiam di rumah. Hobinya adalah bermain sepak bola dan layang-layang setiap hari, hingga membuat orang tuanya khawatir keselamatan dan kewajiban belajar mengajinya yang sering terbengkalai meski tak sepenuhnya ditinggalkan. Semasa kecil ia juga dikenal dengan panggilan Bedudul, plesetan dari nama panggilannya, Dul, sekaligus menunjukkan betapa nakalnya ia saat itu. Pada usia 12 tahun, Abdul Mukti muda dikirimkan ayahnya ke pondok pesantren Kasingan, Rembang yang saat itu diasuh oleh Kiai Khalil bin Harun, mertua Kiai Haji Bisri Mustafa, dengan maksud belajar sekaligus mengurangi kenakalannya. Di tempat ini, ia hanya belajar sekitar 1,5 tahun dan kemudian pindah ke pondok pesantren Tremas di Pacitan yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Dimyati. Tremas juga dikenal sebagai salah satu pesantren yang berkualitas dan maju baik dalam segi ilmu yang diajarkan maupun administrasi pengelolaannya saat itu. Pada usia 15 tahun, sekitar tahun 1930, Abdul Mukti muda diajak kakeknya, Kiai Haji Sidik menunaikan ibadah haji. Dalam proses berhaji ini, Abdul Mukti muda mendapat pengalaman spiritual berjumpa dengan Rasulullah. Mendengar tanda-tanda keistimewaan ini, kakeknya kemudian menjodohkannya dengan cucunya yang lain, sepupu Abdul Mukti muda dari paman jalur ibunya, Kiai Haji Ahmad Kusyairi. Meski demikian ia tak langsung dinikahkan, ia harus kembali menuntut ilmu dahulu ke Tremas. Sepulang berhaji Abdul Mukti kemudian mengganti namanya menjadi Abdul Hamid. Di Tremas inilah, Abdul Hamid muda mendapat gemblengan ilmu agama yang mumpuni. Setelah 5 tahun menimba ilmu di pesantren ini, ia kemudian dipercaya menjadi lurah pondok, dan 4 tahun kemudian ia telah dipercaya untuk mengisi pengajian di masjid. Selain belajar, ia juga sering berkholwat atau menyendiri di sebuah bukit di dekat pesantren. Ia juga jarang keluar kamar hingga dijuluki plentu. Total ia menghabiskan 12 tahun dalam menuntut ilmu di Tremas. Semasa di Tremas ini ia juga bersahabat dengan Kiai Haji Ali Maksum yang menjadi Rais Amsyuriah pengurus besar Nahdlatul Ulama periode tahun 1980 sampai tahun 1984 dan Mukti Ali yang kemudian menjadi Menteri Agama di masa pemerintahan Orde Baru tahun 1971 sampai tahun 1978. Berikut akan diuraikan beberapa kisah karomah Kiai Hamid Pasuruan. Malaikat Jibril datang menyampaikan salam dari Allah untuk Kiai Haji Hamid Pasuruan. Di dunia ini tidak sedikit orang yang beranggapan alam gaib itu tidaklah ada. Meski demikian, ada pula orang yang percaya, akan tetapi kepercayaan mereka cuma sekedar tahu saja, tidak ada pemantapan hingga 100%. Lain halnya dengan orang Islam yang memang benar-benar yakin dengan rukun iman yang nomor 6, yakni percaya kepada qada dan qadar atau ketetapan-ketetapan Allah, baik yang buruk maupun yang baik. Memang sangat sulit sekali meyakini barang yang tidak ada wujudnya, tetapi kita sebagai umat Islam wajib hukumnya percaya 100% dengan adanya alam gaib itu ada. Dalam Al-Quran dijelaskan, tidak ada yang mengetahui barang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Meskipun demikian, Anda jangan terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Memang dalam ayat tersebut Al-Quran menjelaskan sedemikian rupa, akan tetapi para ulama ahli tafsir sepakat bahwa ada orang-orang tertentu, kekasih Allah di dunia ini yang memang diizini atau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah kegaiban tersebut. Contohnya adalah cerita Kiai Hamid. Al-Kisah, dahulu ada santri yang bernama Ihsan, ia adalah salah satu hadam, pembantu Kiai, yang paling dekat dengan Kiai Hamid. Bahkan setiap malam, Ihsan disuruh tidur di ruang tamu Kiai Hamid. Selain terkenal akan tawadhu dan kewaliannya, Kiai kelahiran kota Lasem tersebut juga terkenal akan keistiqomahan dalam ibadahnya. Setiap malam beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, salat tahajud. Pada suatu malam tepatnya pukul 0 istiwa, setelah melakukan salat tahajud Kiai Hamid membangunkan Ihsan. "Ihsan, Ihsan, tangio nak. Ihsan, Ihsan, bangunlah nak." Begitulah cara halus Kiai Hamid ketika membangunkan santrinya. Ihsan pun bangun, sambil mengucek-ucek matanya ia berkata, "Wonten nopo Kiai?" "Ada apa Kiai?" tanya Ihsan. "Awakmu saiki sembayango teros le mari moco Al-Fatihah ping 100, mari ngono le wes mari awakmu metuo nang ngarepe gang pondok, deloen onok opo nang kono. Sekarang kamu salat, lalu sesudahnya kamu baca surat Al-Fatihah sampai 100 kali, kalau sudah selesai kamu keluarlah ke gang pondok, lihatlah ada apa di sana," perintah Kiai Hamid. "Inggih Kiai," jawab singkat sang santri. Ia pun langsung pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Singkat cerita, setelah Ihsan membaca surat Al-Fatihah, ia lalu keluar dari gang pondok tepatnya di Jalan Jawa, atau yang sekarang namanya berubah menjadi Jalan Kiai Haji Abdul Hamid. Pada waktu Ihsan keluar dari pondok, jarum jam kala itu menunjukkan tepat pukul 1 dini hari. Nyanyian jangkrik senantiasa mengiringi langkah kaki Ihsan. Terangnya sinar rembulan menjadi penerang jalannya. Sesampainya di Jalan Jawa, Ihsan melihat ada mobil dari arah barat. Lalu mobil tersebut berhenti tepat di depannya. Kaca mobil tersebut terbuka. "Ihsan, mau apa malam-malam kok di sini?" Begitulah suara yang keluar dari dalam mobil tersebut. Karena lampu dalam mobil tidak dihidupkan, Ihsan pun tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang berbicara dengannya. Ihsan pun masih tercengang dan kebingungan suara siapakah itu. Akhirnya pintu mobil itu pun terbuka dan yang keluar adalah Ibu Nyai Hajah Nafisah Ahmad, istri Kiai Hamid. Ternyata yang ada di dalam mobil tersebut adalah rombongan Ibu Nyai Hajah Nafisah yang datang dari Jakarta. Ihsan masih belum menjawab pertanyaan yang tadi. "Ya sudah, kebetulan, kalau begitu tolong bawakan barang-barang yang ada di dalam mobil, sekalian dengan barangnya istrinya Paman Akib," perintah Ibu Nyai Nafisah. Tanpa pikir panjang Ihsan pun langsung menurunkan semua barang yang ada di dalam mobil. "Bagaimana San? Pas kan? Itu tadi waktu aku salat, malaikat Jibril datang menyampaikan salam dari Allah, dan memberitahu kalau istriku akan datang jam 1 malam. San, benar di dalam Al-Quran dijelaskan, bahwasannya tidak ada siapapun yang mengetahui tentang masalah gaib. Ya, contohnya kejadian tadi itu termasuk gaib. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi izin atau memberitahu barang gaib kepada hamba yang dicintainya," jelas Kiai Hamid. Setelah menjelaskan kejadian tersebut, Kiai Hamid langsung masuk ke dalam. Sedangkan Ihsan masih tercengang dan merasa kagum kepada Kiai Hamid. Tidaklah ada kalimat yang pantas ketika kita melihat atau mendengar kejadian yang menakjubkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kata Subhanallah. Rekuaknya kewalian Kiai Hamid Pasuruan. Suatu ketika seorang habaib dari kota Malang, ketika masih muda, yaitu Habib Bakir Mauladawilah, sekarang beliau masih hidup, diijazahi sebuah doa oleh Al-Ustadz Zul Imam Al-Habar Al-Qut Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih, pendiri pesantren Darul Hadis Malang. Habib Abdul Qadir Bil Faqih berpesan kepada Habib Bakir untuk membaca doa tersebut ketika akan menemui seseorang, agar tahu sejatinya orang tersebut siapa, orang atau bukan. Suatu saat datanglah Habib Bakir menemui seorang wali min aulia ilah di daerah Pasuruan, Jawa Timur, yang masyhur dengan nama Mbah Hamid Pasuruan. Ketika itu di tempat Mbah Hamid banyak sekali orang yang sowan, bersilaturahmi bertemu kepada beliau, meminta doa atau keperluan yang lain. Setelah membaca doa tersebut kaget Habib Bakir, ternyata orang yang terlihat seperti Mbah Hamid sejatinya bukan Mbah Hamid. Beliau mengatakan, "Ini bukan Mbah Hamid. Khodam ini, Mbah Hamid tidak ada di sini." Kemudian Habib Bakir mencari di manakah sebetulnya Mbah Hamid.
Setelah bertemu dengan Mbah Hamid yang asli, Habib Bakir bertanya kepada beliau, "Kiai, jangan begitu." Mbah Hamid menjawab, "Ada apa Bib?" Kembali Habib Bakir melanjutkan, "Kasihan orang-orang yang meminta doa, itu doa bukan dari panjenengan, yang mendoakan itu khodam, panjenengan di mana waktu itu, kenapa kok harus begitu Kiai?" tanya Habib Bakir. Mbah Hamid tidak menjawab, hanya diam. Lalu Kiai Hamid menarik tangan Habib Bakir dan berkata, "Jika Habib ingin tahu yang sebenarnya mari ikut saya." Sambil membaca sebuah doa yang kedengaran jelas oleh Habib Bakir, seketika itu kagetlah Habib Bakir, karena melihat suasana di sekitar mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah. "Di mana ini Kiai?" tanya Habib Bakir. "Monggo enjenengan pirsoni piyambek niki teng pundi, silakan tuan lihat sendiri ini ada di mana," jawab Kiai Hamid. Subhanallah, ternyata Habib Bakir dibawa oleh Kiai Hamid ke Masjidil Haram di Mekah. "Apa yang sebenarnya terjadi Kiai?" tanya Habib Bakir. Kiai Hamid kemudian menjelaskan, "Saya sudah terlanjur terkenal, padahal saya tidak ingin terkenal, tidak ingin muncul, hanya ingin asyik sendirian dengan Allah. Saya sudah berusaha bersembunyi di mana saja, tapi orang-orang selalu ramai datang kepadaku. Kemudian saya ikhtiar menggunakan doa ini. Itu yang saya taruh di sana bukan khodam dari jin, melainkan malakul artli, malaikat yang ada di bumi. Berkat doa ini, Allah Ta'ala menyerupakan malaikatnya dengan rupaku." Habib Bakir yang menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut, sampai kini merahasiakan apa yang pernah dialaminya bersama Kiai Hamid, hanya sedikit yang diceritakan kepada keluarganya. Kisah salam Kiai Hamid kepada wali gila di Pasar Kendal. Lain waktu, ada tamu dari Kendal sowan kepada Mbah Hamid. Singkat cerita, Mbah Hamid menitipkan salam untuk si Fulan bin Fulan yang kesehariannya berada di Pasar Kendal. Menitipkan salam untuk seorang yang dianggap gila oleh masyarakat Kendal. Fulan bin Fulan kesehariannya berada di sekitar pasar dengan pakaian dan tingkah laku persis seperti orang gila, namun tidak pernah mengganggu orang-orang di sekitarnya. Tamu tersebut bingung kenapa Mbah Hamid sampai menitip salam untuk orang yang dianggap gila oleh dirinya. Tamu tersebut bertanya, "Bukankah orang tersebut adalah orang gila Kiai?" Kemudian Mbah Hamid menjawab, "Beliau adalah wali besar yang menjaga Kendal, rahmat Allah turun, bencana ditangkis, itu berkat beliau, sampaikan salamku." Kemudian setelah si tamu pulang ke Kendal, menunggu keadaan pasar sepi, dihampirinyalah orang gila yang ternyata sohibul wilayah Kendal. "Assalamualaikum," sapa si tamu. Wali tersebut memandang dengan tampang menakutkan layaknya orang gila sungguhan, kemudian keluarlah seuntai kata dari bibirnya dengan nada sangar. "Waalaikumsalam, ada apa?" Dengan badan agak gemetar, si tamu memberanikan diri. Berkatalah ia, "Panjenengan dapat salam dari Kiai Hamid Pasuruan, Assalamualaikum." Tak beberapa lama, wali tersebut berkata, "Waalaikumsalam," dan berteriak dengan nada keras. "Kurang ajar si Hamid, aku berusaha bersembunyi dari manusia, agar tidak diketahui manusia, kok malah dibocor-bocorkan. Ya Allah, aku tidak sanggup, kini telah ada yang tahu siapa aku. Aku mau pulang saja, gak sanggup aku hidup di dunia." Kemudian wali tersebut membaca sebuah doa, dan bibirnya mengucap, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Seketika itu langsung meninggallah sang wali di hadapan orang yang diutus Mbah Hamid agar menyampaikan salam. Hanya si tamulah yang meyakini bahwa orang yang dikep sebagai orang gila oleh masyarakat Kendal itu adalah wali besar. Tak satupun masyarakat yang meyakini bahwa orang yang meninggal di pasar adalah seorang wali. Malah si tamu juga dicap sebagai orang gila karena meyakini si Fulan bin Fulan sebagai wali. Subhanallah, begitulah para wali-walinya Allah. Saking inginnya berasyik-asyikan hanya dengan Allah, sampai berusaha bersembunyi dari keduniawian, tak ingin ibadahnya diganggu oleh orang-orang ahli dunia. Bersembunyinya mereka memakai cara mereka masing-masing. Oleh karena itu janganlah kita suudzon terhadap orang-orang di sekitar kita, jangan-jangan dia adalah seorang wali yang bersembunyi. Isa Asmawi dan Daun. Asmawi, saya seorang santrinya, gundah gulana. Ia harus melunasi utang kepada panitia pembangunan masjid yang sudah jatuh tempo. Besarnya Rp300.000, cukup besar untuk ukuran waktu itu, tahun 70-an. Ia tidak tahu dari mana uang sebanyak itu bisa didapat dalam waktu singkat. Saking buntu otaknya, ia hanya bisa menangis malu kalau sampai ditagih.
Akhirnya dia mengadukan hal tersebut kepada Kiai Hamid. Dengan lembut Kiai menghibur. "Mengapa sampai menangis segala, kan masih ada Kiai," katanya, yang lantas menyuruh Asmawi menggoyang pohon kelengkeng yang tumbuh di halaman depan rumah Pak Kiai. "Di sana ada 2 pohon kelengkeng. Kumpulkan daun-daun yang gugur itu dan bawa kemari," pinta Kiai Hamid. Setelah menerima daun-daun kelengkeng itu, Kiai Hamid memasukkannya ke dalam saku baju. Ketika ditarik keluar, di tangannya tergenggam uang kertas. Kemudian menyuruh Asmawi melakukan hal sama tapi pada pohon kelengkeng yang lainnya. Dengan cara yang sama pula, daun kelengkeng itu berubah menjadi uang kertas. Setelah dihitung Asmawi, jumlahnya Rp225.000. Masih kurang Rp75.000. Tiba-tiba datang seorang tamu menyerahkan uang tunai Rp75.000 kepada Kiai Hamid. Jadi klop Rp300.000. Menguji kewalian Kiai Hamid. Tapi yang dialami Said Ahmad, santri lainnya, justru sebaliknya. Ia seolah ingin menguji kewalian Kiai Hamid yang telah kesohor itu. "Saya ingin tahu, apakah Pak Kiai tahu bahwa saya ingin diberi makan olehnya," katanya, suatu hari ketika pulang dari Surabaya. Ia tidak percaya terhadap kewalian Kiai Hamid. Sampai di Pasuruan, dia langsung ke rumah Pak Kiai. Kebetulan saat salat Isya sudah masuk. Ia pun ikut salat berjamaah. Usai salat, dia tidak langsung pulang, melainkan menunggu sampai jamaah pulang semua. Lampu teras rumah Kiai Hamid pun sudah dipadamkan, pertanda pemilik rumah siap-siap beristirahat. Dengan demikian, dia pikir, niatnya berhasil, yaitu bahwa keinginannya untuk ditawari makan oleh Kiai tidak diketahui. Lalu ia pun melangkahkan kaki meninggalkan masjid. Ternyata dari rumah Kiai Hamid ada yang melambaikan tangan kepadanya. Dengan langkah ragu, ia pun mendekati si pelambai. Ternyata tuan rumah sendiri yang memanggilnya. "Makan di sini ya," kata Kiai Hamid sambil senyum. Ia pun diajak masuk ke ruang tengah. Di sana hidangan sudah tersaji. "Maaf, lauknya seadanya," kata Kiai santai. "Sampeyan tidak bilang-bilang sih." Said tersindir. Dan sejak itu dia percaya, Kiai Hamid adalah wali. Pengalaman Miskat. Miskat lain lagi pengalamannya. Ia sering tertebak apa yang ada di benaknya. Beliau tahu maunya orang, katanya. "Saya belum bilang apa-apa," beliau sudah menjawab. Suatu hari Miskat diberi pisang oleh Kiai Hamid dengan pesan agar kulitnya diberikan kepada kambing. "Ini pisang, silakan makan, dan kulitnya kasihkan ke kambing," kata Kiai Hamid. Karena dia tidak melihat ada kambing di sekitarnya, kulit pisang itu pun dibuangnya. Ba'da asar dia dipanggil Kiai. "Mana kulit pisang tadi?" tanya Kiai Hamid. "Saya buang Kiai," jawab Miskat ringan. "Loh, gimana kamu, disuruh memberikan ke kambing, malah dibuang," kata Kiai. Tak berapa lama, ada orang mengantarkan seekor kambing kepada Kiai Hamid, Miskat pun melongo. Pada kesempatan yang lain, Miskat diminta menghadap Nyai agar menyediakan lauk daging ayam. "Tolong bilang sama Bu Nyai, Kiai ingin makan dengan lauk daging ayam," pesan Pak Kiai. "Hari ini menunya bukan daging ayam," jawab Bu Nyai. "Besok baru motong ayam." Ba'da maghrib, Miskat dipanggil lagi. "Maaf Kiai," Bu Nyai bilang, "hari ini menunya bukan daging ayam. Besok baru mau motong ayam," kata Miskat hati-hati. Ia takut dimarahi. Namun, apa jawab Kiai Hamid? "Lihat di atas meja, itu kan daging ayam," katanya. Betul, dari arah meja tercium aroma daging ayam. Rupanya seseorang baru saja mengantarkan ke rumah Pak Kiai. Gus Zaki dan naik feri ke Madura. Lain lagi pengalaman Gus Zaki, salah seorang pengajar pesantren. Ketika tengah diserang rasa sakit mah yang tidak ketulungan, ia sempat mengerang dan bahkan menggelepar di pembaringan. Dokter sudah mengobatinya, namun tak juga kunjung reda nyerinya. Semua keluarga pun sudah datang membesuk. Kiai Hamid, yang diminta datang untuk memberikan doa, kebetulan tidak ada di rumah. Ketika jam menunjuk angka 11 malam, Nyonya Zaki merebus air di dapur untuk sarana menghangatkan perut suaminya, dengan cara dimasukkan ke dalam botol lalu digelindingkan di atas perut. Nah, saat tengah sendirian di kamar itulah Kiai Hamid datang berkunjung. Tentu saja Gus Zaki kaget dengan kedatangan yang tiba-tiba itu. Masalahnya, ia merasa semua pintu sudah ditutup rapat, kok tahu-tahu ia sudah ada di depannya.
Pada kesempatan itu Kiai Hamid mengulurkan tangan kanannya dan menempelkannya ke perut Gus Zaki, yang dalam posisi berbaring di tempat tidur. Lantas Zaki tidak merasa sakit lagi di perutnya. Dan ketika disuruh duduk, ia pun bisa duduk padahal tadinya jangankan duduk, menggeser badan sedikit saja, sakitnya bukan main. Usai itu, Kiai Hamid berpesan agar Zaki tidak banyak bergerak dulu. Sepeninggal Pak Kiai, Zaki baru merasa ada kejanggalan. Dari mana beliau masuk? Apa benar itu tadi Kiai Hamid, pikirnya. Kalau betul itu tadi Kiai Hamid, kok tidak memberi uang? Sebab biasanya Pak Kiai tak pernah absen memberi uang. Ketika tengah dibebani pikiran seperti itu, istrinya masuk. Dia heran melihat suaminya duduk dan dengan posisi kursi dan bantal yang awut-awutan. Kalau jatuh, bagaimana, pikirnya. Siapa yang memindahkan bantal, tanyanya. Namun pertanyaan itu tak digubris Zaki. Ia malah balik menyuruh istrinya. Coba cek semua pintu, pintanya. Semuanya terkunci, kata istrinya. Memang ada apa? Baru saja Kiai Hamid datang kemari, kata Zaki sambil menceritakan semua yang dialaminya. Keesokan paginya, ba'da salat subuh, Kiai Hamid datang. Bagaimana keadaanmu, Ki? Alhamdulillah, sudah baik. Tadi malam, kata Zaki tapi terputus. Sudah, kata Pak Kiai sambil meletakkan telunjuknya di bibir. Beliau lalu menyerahkan uang Rp500.000 kepada Zaki, lalu pergi. Rupanya beliau membayar utangnya semalam, pikir Zaki. Suatu malam Kiai Hamid sekeluarga pergi ke Madura dengan mengendarai sebuah mobil. Begitu sampai di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, di sana sudah antre 15 unit mobil yang siap menyeberang ke Madura. Sedangkan kapal feri yang akan mengangkut yang terakhir hari itu, belum tampak. Daya angkut kapal feri itu adalah 15 unit mobil, tapi Kiai Hamid tetap meminta sopir menunggu di pelataran pelabuhan. Mobil yang antre paling belakang tahu-tahu berputar balik dan ngeloyor pergi meninggalkan pelabuhan. Maka jadilah beliau menyeberang ke Pulau Garam. Menghajikan Qori. Ketika akan berangkat ke Medan untuk mengikuti MTQ ketiga tahun 1971, Haji Solehudin memberanikan diri pamitan kepada Kiai Hamid. Padahal 2 tahun sebelumnya ketika akan ikut ambil bagian dalam event tersebut di Bandung dan Banjarmasin, dia tidak berani, lantaran sikap masyarakat Pasuruan yang belum bisa menerima perlombaan pembacaan Al-Quran dengan dilakukan. Hadiahnya apa? Kiai Hamid bertanya. Juara pertamanya dikirim pergi haji, jawabnya sopan. Baiklah, saya doakan, kata Kiai Hamid, sambil berpesan agar sesampai di Medan dia langsung menuju ke Masjid Sultan Utsman. Salat 2 rakaat dan baca doa hasbunallah wa ni'mal wakil 350 kali. Jangan ditambah, dan jangan dikurangi. Namun, ketika pesan dilaksanakan, Solehudin tidak percaya diri. Maka pembacaannya ditambah 2 kali lipat lagi hingga jumlah seluruhnya 1050 kali. Hasilnya, dia memang menjadi juara, tapi juara ketiga. Sepulang dari Medan, dia sowan ke Kiai Hamid untuk melaporkan hasil yang diraihnya di arena MTQ. Beliau bertanya, apakah pesan saya dilaksanakan semua? Ya Kiai, jawab Soleh. Berapa kali? 350 kali. Berapa kali 350? 3 kali. Lah itu, kamu baca 3 kali, ya juara 3, ujar Kiai setengah bercanda. Pada tahun 1974 menghadapi MTQ ke-7 di Surabaya, dia sowan lagi kepada Kiai Hamid dan mohon didoakan agar menjadi juara pertama. Saat itu rumah Kiai Hamid penuh tamu. Belum sempat dia membuka mulut, Pak Kiai berkata kepada tamu-tamunya. Sampeyan saksikan ya, Solehudin ini ke Makkah dengan naik Al-Quran. Soleh kemudian disuruh membaca Al-Quran di depan mereka semua. Kiai Hamid lalu melepas sorbannya dan menaruhnya di atas kepala Soleh sambil berkata, berhasil, amin amin. Dengan bekal itu Soleh pergi ke Surabaya dan pulang dengan memboyong gelar juara pertama MTQ ke-7 dan menunaikan ibadah haji sebagai hadiahnya. Kiai Hamid dan Kiai Syamsul Arifin. Pada suatu hari Kiai Asad Samsul Arifin dari Situbondo mengatakan kepada salah seorang muridnya, bahwa dia sudah rindu kepada sohibnya, Kiai Hamid, di Pasuruan, jarak Pasuruan Situbondo 70 km. Tak berapa lama kemudian, pintu rumah Kiai Asad diketuk orang. Setelah dibuka, ternyata Kiai Hamid telah berdiri di depan pintu. Wah kebetulan, saya memang kangen sama sampeyan, kata Kiai Asad. Berarti telinga sampeyan memang lebar.
Bukan begitu, telinga saya tidak lebar, jawab Kiai Hamid. Tapi mulut sampeyan yang panjang hingga suara sampeyan terdengar di Pasuruan. Keris dalam perut Kiai Hamid, kisah kewalian Kiai Hamid Pasuruan. Kesabaran ketika disantet orang. Waktu Kiai Hamid masih terbilang baru di kota Pasuruan, kehidupan beliau tidak secara tiba-tiba disegani, dihormati, dan dicintai oleh masyarakat. Banyak sekali orang yang hasut kepada putra Kiai Abdullah ini, akan tetapi itu semua tidak pernah diambil pusing oleh beliau. Sifat sabar dan penuh tawakal itulah yang selalu beliau pakai untuk menghadapi semua itu. Pernah pada suatu ketika, Kiai Hamid memanggil Kiai Haji Abdurrahman yang masih adik ipar beliau sendiri, ke dalamnya. Setelah masuk, Kiai Abdurrahman ini langsung duduk di depan Kiai Hamid yang sedang duduk di atas tempat tidurnya. Man, kowe arep tak keweroh, tapi kowe ojo ngomong nang sopo-sopo yo. Man, kamu mau aku beritahu, tapi kamu jangan bilang ke siapa-siapa ya, kata Kiai Hamid. Inggih Kiai, jawab Kiai Abdurrahman singkat. Setelah menjawab demikian, akhirnya tak lama Kiai Hamid membuka baju yang dikenakannya, dan ternyata, di dalam tubuh beliau terlihat jelas ada sebuah keris yang melekat di dada seperti halnya orang yang terkena ilmu santet. Sontak Kiai Abdurrahman terperangah dan terkejut melihat itu semua. Kiai, siapa yang membuat Anda seperti itu, kata Kiai Abdurrahman dengan nada yang menunjukkan seakan-akan tidak terima kakak iparnya dizolimi oleh orang. Sudah, kamu tidak perlu tahu, yang penting kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya, itu di depan ada Nusa, panggilan akrab Kiai Hamid kepada istrinya Ibu Nyai Nafisah di depan, kalau kamu ditanya, bilang tidak ada apa-apa, sudah sekarang kamu pulang. Akhirnya Kiai Abdurrahman keluar meninggalkan kamar dengan raut wajah yang sedih setelah melihat kakak iparnya dizolimi. Ketika keluar, ternyata benar Bu Nyai Nafisah berada di ruang tamu. Bu Nyai Nafisah merasa penasaran memergoki adiknya yang berwajah sedih ketika keluar dari kamar Kiai Hamid. Man, ada apa? Tanya Bu Nyai Nafisah. Mendengar pertanyaan seperti itu, Kiai Abdurrahman serasa tidak kuat untuk menahan kepedihan setelah melihat kondisi Kiai Hamid, dan itu semua membuat Kiai Abdurrahman lupa akan janjinya yang telah dikatakan kepada Kiai Hamid. Ketika Kiai Abdurrahman akan menjawab jujur kepada Bu Nyai Nafisah, tiba-tiba, ora onok opo-opo kok Bu, jawab Kiai Hamid sembari melangkahkan kakinya keluar dari kamar. Pada akhirnya Kiai Abdurrahman meminta izin pulang kepada Bu Nyai Nafisah.